Bapak Mendagri yang saya hormati, terima kasih undangannya. Saya kementerian yang baru mendapatkan kehormatan dengan Menteri Pertanian yang strategis luar biasa, dengan tadi Menteri SDM, Investasi. Terima kasih Bang, ini abang saya yang luar biasa. Acaranya inilah koordinasi kita. Saya pikir arah ke depan sangat ditentukan oleh bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang ada di tempat ini. Saya doakan semua sehat-sehat, semangat. Semoga teman-teman dari daerah, prajurit-prajurit juga punya harapan, punya rumah ke depan. Jangan hanya bekerja, pensiun dikasih rumah dinas, dan sesudah pensiun dikeluarkan dari rumah dinas. Kita harus membuat prajurit-prajurit kita, TNI kita, kejaksaan kita, ASN kita, memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik dari awal. Izin Pak Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Bisa sedikit lah kalau. Ya. Nah, saya cuma nyela sedikit aja supaya untuk mengingatkan aja. Karena kalau saya lihat apa yang disampaikan Pak Ara ini, semua kapor ini kan semuanya memuat di pesan. Cuma apakah ini karena ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden itu. Terima kasih Pak, saya cuma mengingatkan saja. Saya mau nanggapi Pak Sarip ini, politik itu kalau tidak menggelitik nggak asik, cukup sampai di situ saja Pak. Ya. Wah, Marwar Sirait udah mulai sakit jiwa nih orang ya, sampai tidak mau pasang foto Wapres Gibran. Ada apa Marwar? Hei, nggak ada alasan lu sangat nggak waras. DPR tidak memasang foto Wapres alias Gibran Rakabuming Raka. Ada apa sih sebenarnya? DPR ini kenapa sih? DPR itu siapa sih? DPR itu apa sih? Gua nggak tahu ya, ini berita beberapa hari yang lalu atau gimana ceritanya. Pokoknya ini baru nongol di FYP gue, jadi gue mau bahas sekarang. Gini loh ya, gue tuh tahu tidak semua orang itu menyukai Prabowo Gibran. Tapi mau bagaimanapun ya, Prabowo Gibran paslon nomor 2 di Pilpres kemarin itu unggul. Mau gimana pun kalian gak suka sama Prabowo Gibran, mereka sudah dilantik dan sudah sah. Mereka berdua dipilih mayoritas rakyat Indonesia. Suka nggak suka, senang tidak senang, Prabowo Gibran itu sudah memenangkan banyak hati mayoritas Indonesia, 58% kalau nggak salah waktu itu. DPR ini bukannya Dewan Perwakilan Rakyat ya? Tapi rakyat yang mana yang diwakilkan? Rakyat sudah memilih, mayoritas sudah memilih Prabowo Gibran. Kenapa bisa tidak ada foto Wapres di situ? DPR itu dipilih oleh rakyat loh, jangan lupa. Tapi memang ketua DPR dipilih oleh anggota DPR, itu menurut yang gue baca. Berarti kalau DPR tidak mau memasang atau memajang foto wakil presiden, ya rakyat yang mana yang diwakilkan? Berarti DPR itu tidak mendukung dan tidak menyukai pilihan rakyat dong. Berarti tidak mengakui pilihan rakyat dong. Menurut gue, seharusnya ketua DPR itu yang milih rakyat juga nggak sih? Dulu ya, almarhum Gus Dur itu pernah bilang kalau DPR itu adalah taman kanak-kanak. Ya mungkin bisa dibilang saat ini hal itu terjadi. Bahkan ya, banyak yang memilih paslon nomor 2 kemarin itu gara-gara ada Gibran, ada penerusnya Bapak Jokowi. Jujur ya, keluarga gua pun memilih Prabowo itu karena ada Gibran. Gua pribadi memilih Bapak Prabowo juga karena ada Mas Gibran. Dibarengi dengan gua akhirnya nyari tahu tentang Bapak Prabowo gitu ya, dan akhirnya gua salut juga sama beliau. Jadi gua mempelajari sejarah Indonesia ulang. Menurut gue ya, kenapa jadi malah lebih berfungsi dan lebih aktif admin Gerindra dan admin-admin partai ya di media sosial daripada gedung DPR? Sorry to say. Gue mau tanya, sebenarnya orang-orang di DPR itu mau wakilnya itu siapa? Maunya foto yang dipajang itu foto siapa? Oke lah, positive thinkingnya mungkin fotonya belum selesai dicetak. Tapi masa iya sih? Kayaknya enggak deh. Mau ada atau tidak ada foto Wapres tersebut, Wapres kita tetap Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ada satu hal yang gue percayai, sekalipun kemarin tidak ada Bapak Prabowo, gue yakin suara Gibran itu juga bisa menang. Menurut gue, ini kan udah dilantik ya seharusnya bisa dong menghormati dan menghargai gitu. Apalagi ini pilihan mayoritas rakyat Indonesia, dan DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menyuarakan suara hati rakyat. DPR mewakilkan rakyat, tapi tidak mencontohkan hal yang baik untuk rakyatnya. Gimana tuh? Waktu kecil, zaman gue sekolah, gue itu belajar PPKN. Harus menerima apapun keputusan suara terbesar yang sudah dipilih oleh rakyat. Sekarang kalau udah begini, Dewan Perwakilan Rakyat mana yang harus gue percaya? Dewan Perwakilan Rakyat mana yang harus kita percaya? Di mana-mana, foto Wapres itu wajib ada di samping foto presiden. Di dinding-dinding sekolah pun, di rumah sakit pun, itu ada foto presiden dan wakil presiden. Bukan presidennya doang, bukan wakil presidennya doang. Jangan mentang-mentang kita ini rakyat kecil yang tidak punya jabatan dan tidak punya pangkat ya. Bisa diragukan gini loh. Kalau pejabat tinggi negara aja nggak mau dengerin suara rakyat kecil, gimana rakyat-rakyat itu mau percaya sama petinggi-petinggi negara?
Bolo, Bang Ara ini ngomong apa? Iki lho. Bang Ara iki lho. Katanya bolo ya. Izin Pak Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Bung Ara, ini ngomong apa? Ini konteksnya apa? Makanya sampai nih wes menteri, hati-hati. Saya sih tidak tahu itu maksudnya itu masang gambar di mana. Di dalam makalahmu yang kamu presentasikan atau di ruanganmu. Makanya hati-hati, sudah jadi menteri itu. Ini nanti dikhawatirkan ada yang menyalahgunakan, ada yang mempelintir, seakan-akan sampean itu tidak mengakui Mas Gibran, hanya memasang gambarnya Pak Prabowo. Tapi kalau itu konteksnya itu dalam satu lembar di makalah itu memasang gambar Pak Prabowo, karena konteksnya itu membahas tentang kepemimpinan Pak Prabowo, leadershipnya Pak Prabowo, dan visionernya Pak Prabowo, ya ora apa-apa. Tapi sampai ini rasa dadak nambahin narasi kayak gitu. Sampai itu kan aktivis, sampean juga pegiat, mestinya kan juga memahami konteksnya. Psikologis politik kita itu harusnya kan bicara, nerka, nangkap. Sosial politik bagaimana, hegemoni politik itu bagaimana. Jangan malah ikut masuk. Sampean itu kan bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Sampean itu, coba sampean itu keluar dari PDI Perjuangan, narasinya sampean apa? Akan mengikuti Pak D. Jokowi toh. Iya toh, karena Pak D. Jokowi ke Prabowo memberikan kesempatan dan dukungan serta political will ke Pak Prabowo, akhirnya sampean masuk pada gerbongnya Pak Prabowo. Dan ini yang perlu diketahui oleh menteri-menterinya juga, kemenangan Pak Prabowo itu tidak bisa dinafikan dari adanya Mas Gibran. Dan adanya Mas Gibran itu juga karena Pak D. Jokowi. Bukan kayak gitu jadi menteri malahan. Kamu harus klarifikasi Rara. Jangan malah ikut mancing di air keruh. Kamu harus klarifikasi. Kemarin saya jujur aja seneng dengan statementmu yang akan ngambil tanahnya koruptor dipakai untuk rakyat, nanti menurunkan harga rumah rakyat dan seterusnya. Tapi kalau kamu sudah masuk ke Mas Gibran, ngati-ngati Rara. Kalau Mas Gibran tetap mendel mawon Mas, tenang mawon, diam Mas. Yang penting tetap kerja Mas. Wong ngono kuwi wis senyumi wae, esemi wae. Ya. Lagi paling sapa Ara itu lagi oh iya lagi jadi menteri gitu. Lagi seneng-senengnya jadi menteri Mas. Ini bukti untuk menteri-menteri yang lainnya juga ya. Pak Prabowo itu selama ini maju dengan kelompok-kelompok yang tersebut belum pernah menang. Didukung yo kalah ya. Tapi Pak Prabowo sudah memutuskan milih wakil presidennya Mas Gibran, dan itu menang satu putaran. Itu kenyataan. Para menteri pembantu, ingat ya, pembantu presiden tidak harus serta-merta menafikan wakil presiden. Oke, kalian-kalian orang politik punya kepentingan masing-masing. Tapi orang RI nomor 2 sekarang itu bukan menteri. Ingat, wakil presiden dipilih satu paket dengan presiden. Menteri itu pembantu presiden. Tapi presiden itu satu paket dengan wakil presiden. Kata kuncinya,
kemenangan Pak Prabowo jadi presiden karena Pak Prabowo memilih Mas Gibran jadi wakil presiden. Itu Prof Dasko itu menyampaikan 5 kali matur karo Pak D njaluk Mas Gibran jadi wakilnya. Itu berarti kan perjuangan Pak Prabowo untuk mendapatkan Mas Gibran itu gak mudah. Lah kok menteri ini arek nyonceng-nyonceng kemlete dadeke menteri gitu gak bisa Rara. Mas Gibran itu pendukungnya juga banyak. Kamu tunjukkan kalau kalian gentle, tunjukkan kalau kalian itu memang benar-benar klarifikasi. Ngomongmu itu konteksnya apa? Sampaikan. Karena itu nanti mudah dipelintir. Sampean itu kan sebelum ke Prabowo itu kan deketnya dengan Pak D Jokowi toh. Iya kan? Ya. Dan Mas Gibran itu anak biologis dan anak ideologisnya Pak D Jokowi, dan itu dipilih Pak Prabowo untuk menjadi wakilnya. Wakil presiden bukan sekedar jadi menterinya, jadi wakilnya yang maju berpasangan dengan Pak Prabowo. Akhirnya dipilih 58% mata pilih Indonesia milih beliau, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bolo, apapun kita harus kuat, kita harus solid, kita harus bersatu. Jangan sampai goyah, tetap duet kuatnya Prabowo Gibran untuk mengantarkan Indonesia menuju keemasan. Oke Bolo, mantap. Halo Bang Marwar Sirait, saya kira Abang harus cepat-cepat mengklarifikasi tentang kalimat satu komando, karena ternyata bahkan pendukung Prabowo banyak yang salah tafsir. Ceritakan Bang, bahwa Abang ketika itu menyindir ya, kenapa tidak dipasang gambar Gibran di gedung DPR MPR. Abang sindir dengan halus. Ya nggak apa-apa, karena kami satu komando. Ini jadi masalah Bang, karena mereka memotong yang itu Bang, itu sekarang ditebar, sehingga mereka kira Abang yang menginstruksikan tidak memasang gambar Gibran gitu. Jadi biar Abang jelasin supaya jangan tersesat berpikir. Selain banyak mereka secara emosional menyalahkan Abang, bahkan ada yang ingin mengatakan buat tagar ganti Menteri Marwar Sirait. Saya tahu mereka itulah pendukung Pak Prabowo. Akibat itu tadi, dan saya pun meminta kepada rekan-rekan, kalau mendengarkan informasi itu cari narasumber yang benar. Jangan Abang termakan isu video yang sudah dipotong. Lihat secara utuh bahwa Marwar Sirait menyindir ketika di gedung DPR MPR tidak dipasang gambar Gibran. Bahkan orang gedung DPR ketika itu menjawab, alasannya apa? Politik itu adalah kalau tidak lucu, tidak lucu-lucuan, apa dia bilang, pokoknya tidak lucu-lucuan itu kurang asik, kata dia. Itu alasan orang DPR. Ya, jadi rekan-rekan jangan cepat langsung emosional, lihat dulu berita yang benar gitu. Namun begitu pun saya minta Bang Marwar Sirait segera Bang klarifikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kemarin kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana pesona seorang anak muda, pemimpin hari ini dan juga masa depan Indonesia, Mas Gibran Rakabumi atau Pak Gibran Rakabumi, yang tentu kita sudah lihat orasi beliau, kemampuan beliau retorika, berpidato di hadapan ribuan pemimpin, dan beliau menunjukkan kelasnya ya, seperti itu. Nah, tetapi ada sesi di mana Bang Ara, Bang Marwar Sirait ya, minta izin kepada Wakil Presiden kita untuk tidak memampang foto beliau dengan alasan satu komando. Dan ternyata alasan ini menuai reaksi dari beberapa, reaksi dan respon dari netizen tentunya, yang meminta saya
mengomong-omongkan soal ini. Baik, kita akan omong-omongkan. Teman-teman, kita akan lihat barang itu, ya. Tetapi kita coba lihat dulu ya. Ada satu buku kalau kita bicara tentang kepemimpinan. Judulnya First Class Leaders. Ya, jadi ini pemimpin-pemimpin kelas top ini, kelas utama ya, high leader ya. 50 prinsip-prinsip menjadi seorang pemimpin yang kuat. Jadi buku ini menarik ya, berbicara tentang 50 prinsip-prinsip menjadi seorang pemimpin yang kuat yang ditulis oleh Dr. Bernard Grant ya. Di dalam ini ada bagiannya teman-teman, buku pemikirannya yang setelah saya baca, saya stop sampai di sini untuk mengaitkan dengan topik yang kita bicarakan. Jangan pernah memberikan posisi kepada orang yang tidak menghormati pemimpin. Jangan pernah memberikan posisi kepada orang yang tidak menghormati pemimpin. Nah, pikiran ini tentu bisa diperluas lebih jauh lagi. Jangan memberikan posisi kepada mereka yang tidak menghormati, atau jangan memberikan posisi kepada partai tertentu yang tidak menghormati pemimpinnya. Jangan memberikan posisi kepada elit-elit, politisi-politisi atau siapapun yang tidak menghargai pemimpin. Tentu dalam konteks politik atau demokrasi di Indonesia, kita perlu harus menempatkan presiden dan wakil presiden sebagai top leader. Nah, sehingga kita perlu memberikan sikap kita, penghormatan kita kepada beliau ini, sebab bagaimanapun juga beliau adalah pemimpin bagi bangsa dan negara. Pertanyaan yang sederhana adalah, apakah pikiran Bang Ara ini patut untuk kita terima? Nah, saya kira terlepas dari apapun yang ada di dalam benak, ya, behind layer dari Bang Ara, pikiran Bang Ara, saya kira Bang Ara perlu merenung kembali, merefleksikan kembali secara mendalam bahwa 58% warga Indonesia tidak memilih Prabowo sebagai presiden, tetapi 58% memilih Prabowo dan Gibran. Jadi ini dua kekuatan yang saling memengaruhi, dua kekuatan yang saling melengkapi, sehingga kontrak politik, kontrak publik diberikan, yaitu memilih mereka sebagai presiden dan wakil presiden. Sekalipun kita tahu bahwa ada rejection atau penolakan-penolakan terkait dengan wakil presiden kita di kesempatan, di momen-momen yang penting dan bersejarah, tapi saya kira itu tidak harus menyurutkan kita untuk kemudian larut dan ikut dalam persoalan itu. Kita harus tetap punya komitmen bersama bahwa 58% bangsa ini, rakyat ini memilih Prabowo dan Gibran. Prabowo dan Gibran itu adalah dua sisi mata uang kepemimpinan negara yang tidak bisa dihapuskan salah satunya. Tanpa Gibran, Prabowo bukanlah presiden. Tanpa tanpa Prabowo, Gibran pun bukan seorang presiden. Jadi kalau kita berbicara tentang mata uang kepemimpinan politik di negeri ini, maka kita harus selalu menyertakan gambar Prabowo dan gambar Gibran Rakabumi sebagai pemimpin, sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi inilah yang harus kita periksa. Semua institusi di Republik ini, apakah perusahaan, apakah itu sebut saja kantor-kantor, ya, kantor-kantor pemerintah, dan juga DPR, wajib untuk memasang gambar presiden dan wakil presiden. Tidak boleh salah satu. Ini penghinaan terhadap diri kita sendiri, penghinaan terhadap negara kita, penghinaan, pengabaian terhadap realitas politik. Jadi di titik ini saya hanya ingin menyampaikan pesan singkat kepada Bang Ara, ya, punyalah keberanian untuk mengakui presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin bangsa dan negara ini. Ini bukan bicara tentang satu komando. Menyebut menghadirkan Prabowo beserta dengan Gibran dalam satu paket, ya, tidak berarti itu adalah dua komando atau dua matahari. Itu tetap akan menjadi sebuah komitmen untuk satu komando dengan apa yang dimandatkan oleh publik kepada Prabowo dan wakil presiden kita, yaitu Pak Gibran Rakabumi. Nah, karena itu sulit bagi kita untuk bisa menerima pandangan-pandangan, keputusan-keputusan, sekalipun itu dengan nada minta izin. Saya kira Bang Ara mesti berhati-hati, ya, karena bagaimanapun juga
kita sama-sama atau rakyat ini sama-sama memilih Prabowo dan Gibran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ibarat kita mencampur satu entitas warna merah dan kuning, kita akan mendapatkan realitas yang disebut dengan realitas orange. Karena itu, ya, memisahkan ya warna merah yang sudah dicampur yang menjadi oranye adalah sebuah kemustahilan. Dan sama halnya memisahkan Gibran, gambar Gibran dalam konteks menghadirkan hanya gambar Prabowo adalah sesuatu ketidakmungkinan. Artinya sangat baik kita berpegang pada suatu prinsip. Negara ini dipimpin oleh Prabowo dan wakil presidennya, yaitu Mas Gibran Rakabumi sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi berdasarkan tupoksi mereka masing-masing. Sekali lagi kita mau ingatkan bahwa 58% tidak pernah memilih Prabowo seorang diri, tapi memilih Prabowo bersama Mas Gibran Rakabumi. Karena itu ya, sangat diharapkan Bang Arar nanti kita periksa di kantor kementerian Anda apakah memasang hanya foto Pak Presiden dan kemudian minus dari wakil presiden. Karena kalau itu terjadi, saya kira ya, tegas untuk mengatakan bahwa mesti mengubah pandangan atau prinsip yang Bang Ara. Paling tidak kita akan mendialektikakan bersama tentang prinsip-prinsip yang dipegang. Kita tahu ada banyak hitungan-hitungan politik yang ada, tapi kita mesti berpegang pada satu keyakinan bahwa Prabowo dan Gibran tidak dapat disatukan, tidak dapat dihadap-hadapkan, tetapi mereka perlu dijaga oleh NKRI ini sebagai presiden dan wakil presiden yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita berharap banyak pada kolaborasi dan kerjasama mereka. Tanpa pemahaman seperti itu, negara ini berpotensi akan tidak hormat terhadap pimpinan, dan itu berarti chaos akan terus-menerus terjadi, kekacauan akan terus-menerus menghampiri selama perjalanan kepemimpinan Prabowo dan wakil presiden kita Pak Rakabumi, Gibran Rakabumi. Ini dia foto Mas Gibran ada di ruang DPR ya, sebagaimana video berikut ini yang menampilkan itu ya. Interupsi soal apa nih? Sedikit aja pimpinan. Nah, Ini Pak Menteri, ini bukan sedang ngobrol dengan pimpinan. Di sini ada 45 orang anggota yang lain. Saya kemarin lihat di video. Yang jadi masalah kenapa hal seperti itu mesti diucapkan Ara. Sebenarnya nggak perlu menyampaikan hal itu karena rawan diedit. Justru itu adalah adab Bang Ara, menghormati Mas Gibran. Jadi supaya nanti tidak menyinggung Mas Gibran. Yang harus dipertanyakan justru orang-orang yang mempermasalahkan itu. Karena sebelum Bang Ara mempresentasikan itu di Rakornas, Bang Ara sudah mempresentasikan di DPR, dan di DPR dipertanyakan, kok fotonya yang ada di presentasinya cuma Prabowo, Gibrannya mana? Nah ini kayaknya orang-orang yang menurut saya justru orang-orang yang ingin ngadu domba ini, mengadu domba Bang Ara dengan Mas Gibran. Makanya ketika dipresentasikan ulang di Rakornas, Bang Ara minta maaf kepada Mas Gibran. Nah ini digoreng-goreng. Ini hanya masalah tayangan presentasi, sekilas-sekilas saja, bukan penetapan. Hanya sekilas-sekilas. Kalau tayangan ini kan setelah presentasi selesai, cuma ditayangkan di layar aja, udah layar screen, udah setelah itu sudah selesai, ngapain ribut. Nah kalau foto misalkan tidak dipajang di DPR, bolehlah kita protes. Faktanya kan ada foto Mas Gibran di DPR. Dari awal-awal sudah ada ternyata itu. Saya melihat di YouTube di rapat-rapat awal-awal DPR itu, setelah Pak Prabowo Mas Gibran dilantik sudah ada fotonya. Makanya saya tayangkan foto Mas Gibran supaya orang-orang tidak digiring untuk mengatakan, untuk berasumsi bahwa di DPR tidak dipasang foto Mas Gibran gitu loh, ya. Seperti itu.